Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Sehat? Masih semangat? Semangat pagi? Sebentar, saya akan absen dulu ya. Ade Dwi Wilianto, izin pramuka ya. Ahmad Galih, Ahmad Jafar, Ahmad Rafi, Alwi, Ahmad Ihsanuddin, Arga, Darista, Dedi, sakit atau kemana kepentingan? Dwi Kartika Skarputri, Faisal, Fiona, Heri, Iksan Muhammad Solikin, Intan Bilestari, Lina Ayu Wulandari, Marcel, Mirna, Muhammad Lutfi Setiawan, Mutiara, Sekar Arum Patona, Siti Fatimah Tuzaro, Sofi Dumiyanti, Sony Julian Saputra, Tommy Imam Nugroho, Uun Fatmala, saya sebelum kita mulai materi, kita berdiri semua untuk menyanyikan lagu nasional Indonesia Raya. Kasih dirjen ya, minta dirjen satu. Sekar. Ya, mulai. Hiduplah Indonesia Raya, tujuan Indonesia tanah tumpah
Nana boleh duduk. Setelah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, ya, bisa dipimpin untuk berdoa. Oke, semoga kita berdoa bisa diberikan kesehatan. Amin. Kita lanjutkan untuk materi ya. Materinya yaitu tentang apa? Komunikasi bisnis. Sebenarnya komunikasi bisnis itu apa? Komunikasi kan berarti komunikasi antara satu orang atau lebih. Tahu contohnya? Seperti apa contohnya? Apa contohnya? Ya, penjual dan pembeli. Tapi tidak hanya penjual dan pembeli saja. Kadang perusahaan itu mengadakan rekrutmen atau kerjasama, yaitu antara perusahaan dengan pedagang. Itu ya. Mungkin ada, sebelum kita mulai, ada yang ditanyakan? Enggak ada? Belum? Kalau enggak ada, tolong coba dibaca yang itu. Untuk pengertian komunikasi bisnis. Ya, Fiona, biar nggak ngantuk, Fiona. Ya, dibaca nggak apa-apa. Komunikasi bisnis menggunakan pertukaran informasi, beropini, dan lain-lain untuk mencapai target perusahaan dan menyampaikan secara personal dan non-personal melalui lambang atau sinyal. Tahu?
itu ada kata-kata lambang. Tahu lambang atau simbol? Ya ini kalau lambang, tolong kasih contoh lambang itu apa? Seperti apa contohnya lambang, Alwi? Lambang kan ada yang merah, hijau, kuning, itu kan ada lambang. Di perempatan contohnya seperti apa? Lambang di apa Mutiara? Lampu merah. Itu kan lambang. Lampu merah berarti tandanya berhenti. Kalau hijau jalan. Kalau kuning hati-hati. Ini saya kasih permainan ya. Nanti tebak. Ya. Hijau, merah, kuning. Ya. Ini ya. Ini kalau saya angkat kalian sebutkan. Ya. Biar kalian nggak ngantuk. Ya. Ya. Ini apa tandanya merah itu? Berhenti. Kalau di stiker, kalau merah berarti apa? Marah. Ya, emosi. Tuh. Kemudian ini tandanya apa? Hati-hati. Kemudian yang ini tandanya berjalan. Tuh, itu adalah namanya lambang. Lambang itu simbol. Begitu. Selain itu masih ada ya lambang yang lainnya. Tanda strip itu nggak boleh masuk toh kalau strip di jalan. Tuh. Berhenti. Tidak boleh masuk. Kalau belok, lambang belok kanan berarti harus kalian jalan ke kanan. Tuh. Oke, kita lihat ya. Untuk materi komunikasi bisnis, saya akan menyampaikan tujuan pembelajarannya yaitu tentang ya memahami ruang lingkup komunikasi bisnis yang ada di sekitar kita. Yang kedua apa? Mampu menjelaskan tujuan komunikasi bisnis secara umum. Ruang lingkup ya. Nanti ruang lingkup itu ada internal dan eksternal. Ya, itu. Ruang lingkup komunikasi bisnis. Yang pertama adalah komunikasi bisnis internal. Yang kedua, komunikasi bisnis internal berarti komunikasi yang dilakukan di dalam perusahaan, di dalam intern, di dalam perusahaan itu sendiri. Kalau komunikasi eksternal berarti komunikasi yang dilakukan di luar perusahaan. Tuh.
Komunikasi berdasarkan cara penyampaian. Komunikasi yang pertama, pilih. Yang kedua, yang ketiga, komunikasi lisan. Berarti seperti saya berbicara dengan kalian. Secara lisan, berarti langsung tatap muka atau apakah bisa dilakukan tanpa tatap muka? Bisa kan? Lewat apa? Media. Langsung suaranya tapi nggak bisa langsung ketemu orangnya. Itu yang lisan. Kemudian komunikasi secara tertulis. Berarti komunikasi bisa dibuat berbentuk surat, ya, ditulis atau email, ya. Siapa yang punya email? Masa nggak punya email? Di HP itu kalian punya email. Tuh. Ingat emailnya, ingat passwordnya. Ya. Tapi kadang punya email lupa tuh, ganti HP, biasanya ganti email. Kalau kalian ingat password, kalian emailnya tetap itu, passwordnya masih itu, kalian masih bertahan email yang kalian punya tersebut, ya. Kemudian komunikasi visual. Apa? Visual. Komunikasi lewat media sosial. Komunikasi lewat media sosial. Seperti apa contohnya? Seperti WhatsApp. Ya. Ada yang lain? Ya? Nggak ada yang ditanyakan hari ini? Belum. Ini ada tujuan komunikasi bisnis. Tujuan komunikasi bisnis. Ya. Yang pertama apa? Memberi informasi. Tuh, berarti dilakukan oleh seseorang. Dilakukan lebih dari dua orang. Tuh. Tuh informasi bisa didapat dari mana saja informasi itu. Dari internet. Dari Facebook. Dari apa lagi? TikTok. Dari koran. Dan lain sebagainya. Tuh. Mungkin ada yang mau itu membangun hubungan. Mungkin ada yang tahu? Iya. Iya. Ya, kita lanjutkan lagi. Untuk lebih jelasnya,
Mungkin ada yang tahu yang lainnya tujuan itu, tujuan komunikasi bisnis. Iya. Di pekerjaan kemarin nggak ada, dilihat-lihat, nggak ada. Yang pertama apa itu? Tadi seperti tadi tujuan komunikasi bisnis. Kemudian apa namanya? Yang pertama apa pengertiannya? Kepada pihak terkait, karyawan, manajemen, mitra bisnis, pelanggan, dan lain-lain. Yang kedua, Membangun hubungan. maksudnya Membina hubungan kerja yang baik antar individu atau kelompok baik dalam maupun di luar organisasi. kemudian yang ketiga, Mempengaruhi atau membujuk. itu yang penting ya. Komunikasi dalam bisnis itu yang penting adalah mempengaruhi dan membujuk ya. Contoh, penjual membujuk pembeli, itu namanya bisnis. Harus bisa membujuk ya. Orang bisnis kan mencari keuntungan. Kalau nggak mau membujuk penjual, membujuk pembeli, berarti nanti tidak akan dapat keuntungan. Bagaimana cara membujuk itu? Dengan cara apa? Ya, bisa dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Untuk dilakukan secara langsung berarti seperti langsung bertatap muka. Kalau tidak langsung berarti menggunakan apa? Media. Media ada, tadi sudah disebutkan ya. Ada poster, brosur, koran, dan lain sebagainya. Itu ya. Fungsi komunikasi bisnis. Yang pertama apa? Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? 5? 6, 7, ada berapa? Ada 7. Marilah kita dengarkan video ini dulu. Annyeonghaseyo, halo teman-teman. Di video kali ini kita akan membahas tentang komunikasi bisnis. Tidak bisa dipungkiri bahwa komunikasi adalah kemampuan penting yang wajib dimiliki oleh semua orang. Komunikasi dibutuhkan untuk berbagai hal, untuk menginformasikan sesuatu, untuk mengekspresikan perasaan, dan untuk mempengaruhi orang lain. Tidak hanya dalam kehidupan sehari-hari, itu pelajari. Yuk kita bahas komunikasi bisnis. Selanjutnya, kita akan membahas lebih jelas tentang komunikasi bisnis. Yang pertama, komunikasi itu apa sih? Jadi, komunikasi itu adalah suatu proses ketika seseorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi, dan masyarakat menciptakan dan menggunakan informasi pada terhubung dengan lingkungan dan orang lain.
Komunikasi dapat berupa verbal maupun non-verbal. Berikut adalah komunikasi menurut para ahli. Banyak para ahli berpendapat tentang definisi komunikasi bisnis. Namun, secara garis besar, komunikasi bisnis dapat diartikan sebagai pertukaran gagasan dan informasi yang memiliki tujuan tertentu. Berikut adalah gambaran contoh animasi dari komunikasi. Adalah gambaran proses dari komunikasi. Yang pertama, pengirim memiliki ide dan gagasan, kemudian pengirim membuat ide tersebut menjadi pesan, lalu pengirim menyampaikan pesan pada penerima pesan melalui media seperti smartphone, laptop, dan lain-lain. Selanjutnya, penerima pesan menerima pesan dari pengirim pesan, lalu si penerima menghasilkan pesan dan memberikan tanggapan kepada pengirim. Lalu selanjutnya komunikasi verbal adalah pesan yang disampaikan secara lisan maupun tulis. Contohnya seperti ucapan dan menghasilkan berbicara. Dan yang kedua yaitu komunikasi non-verbal. Komunikasi non-verbal adalah pesan yang disampaikan dengan gerakan tubuh, gambar, posisi duduk saat berangkat, dan lain-lain. Contoh lainnya seperti ekspresi wajah, tangan, dan intonasi suara. Salah satu komunikasi non-verbal yang paling baik yaitu ekspresi wajah. Kenapa sih komunikasi sangat penting dalam suatu pekerjaan? Karena komunikasi yang baik dapat meningkatkan motivasi seseorang dalam bekerja. Itu adalah beberapa contoh mengenai pentingnya komunikasi dalam suatu pekerjaan seperti merekrut, melatih, dan memotivasi karyawan, mencanangkan produk atau jasa. Selanjutnya, menginformasikan, memberi perintah, membangun hubungan baik, serta mengarahkan. Nah, selanjutnya kita akan membahas komponen penting dalam komunikasi. Apa sih komponen pentingnya? Yang pertama, orang, yaitu sebagai pemimpin atau penerima. Selanjutnya, kita membutuhkan media, yaitu alat yang digunakan dalam menyampaikan informasi atau pesan. Selanjutnya, akan menjadi dampak atau tujuan yang diharapkan dari komunikasi. Salah satu definisi komunikasi adalah meningkatkan kinerja serta persatuan dan dampak dampak tidak yaitu seperti hubungan antara informasi tidak jelas atau dapat menjadi negatif karena salah pengertian. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana sih cara menindaklanjuti pesan. Yang pertama, penerima harus memberikan pesan. Jadi penerima harus memberi pesan sesimpel mungkin. Kedua, penerima harus mampu merespons sesuai dengan pesan. Yang lain tidak melakukan kemungkinan besar penerima tidak akan melakukannya. Ketiga, penerima harus berkomunikasi untuk melakukannya. Apabila penerima pesan tidak berkomunikasi untuk melakukannya, maka kemungkinan besar penerima pesan tidak akan melakukannya. Jadi apa sih jabatan perusahaan memiliki karyawan dengan kemampuan berkomunikasi yang baik? Karyawan dengan komunikasi yang baik itu berarti untuk perusahaan. Begitu tentang komunikasi untuk perusahaan. Yang pertama yaitu membangun rasa percaya dan keakraban antara satu dengan yang lainnya. Dan selanjutnya dapat meningkatkan produktivitas serta dapat membangun motivasi kerja. Jadi, bagaimana perusahaan mencari tenaga kerja? Tentunya perusahaan masih mencari sumber daya manusia yang berintegritas, mampu menyampaikan ide, perilaku baik, dan keterampilan mengajar. Lalu, kemampuan apa yang diharapkan perusahaan terhadap calon tenaga kerja? Ada beberapa pertimbangan perusahaan untuk merekrut karyawan yang berkualitas. Contohnya seperti kemampuan mengenali, menemukan informasi yang dibutuhkan secara aktif dan efisien, mampu mengorganisasikan diri dan bergerak secara audisi yang tepat, mampu mengambil berdasarkan informasi secara umum, spasi dan singkat, mampu mendengarkan orang lain secara aktif, mampu berkomunikasi dengan kemampuan dengan berbagai pengalaman, mampu menggunakan teknologi komunikasi, mampu berkomunikasi secara beradab dan teknis, dan mampu berpikir kritis untuk melakukan evaluasi yang objektif serta memberi teknologis.
Selanjutnya, komunikasi bisnis yang efektif. Jadi komunikasi bisnis dalam berjalan apabila informasi yang digunakan berarti data, bahasa yang digunakan jelas, informasi yang jelas, detail, dan spesifik, kalimat yang singkat, padat, dan tidak lebih harus jelas apa yang diharapkan dari pesan dan manfaat apa yang akan menerima dari pesan tersebut. Selanjutnya, ada juga yang dalam komunikasi. Pertama, soal kondisi dan keadaan. Contohnya seperti keuangan yang tidak nyaman. Yang kedua, mengubah pesan yang diterima audiens dari berbagai sumber sehingga memberikan karya sendiri bagi sumber pesan. Yang ketiga, hambatan dalam teknologi seperti berdampak kelompok atau menghabiskan secara langsung. Lalu yang terakhir, Oke, sudah kita lihat videonya. Untuk lebih sederhananya ya, itu komunikasi yang dilakukan oleh komunikator disampaikan kepada komunikan. Ya, seperti ini. Ini untuk lebih sederhananya, biar tidak bingung. Komunikator ya menyampaikan pesan itu bisa melalui media atau secara langsung kepada komunikan. Kemudian ada umpan balik ya, tergantung pesan tersebut mengalami hambatan atau tidak. Kalau ada hambatan berarti nggak akan sampai di komunikan. Contoh ini sederhana seperti penjual, ini pembeli. Ya, tahu? Paham? Kita lanjutkan. Untuk kelompok ya, ada kelompok ini kelompok 1. Tolong nanti ditulis anggota kelompoknya ya. Kelompok 2. Betul, kelompok 2 itu. Kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 5. Ini ada yang perlu diisi ya, nama kelompok diisi sesuai kelompoknya masing-masing. Kemudian nanti jangan lupa
Untuk kelompok 1, 2, 3, 4, 5 pertanyaannya beda. Ya. Sesuai dengan soal, sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ini ya diisi sampai jelas. Itu ya. Silakan dikerjakan mulai sekarang. Ya, ini sudah diisi. Ya, lanjutkan ini. Mohon untuk kerjasamanya anggota ya. Belum. Ini jawabannya ditulis semua, Pak. Iya. Pak, ini kalau disebutkan lebih dari 3 boleh? Kalau bisa ya sebanyak-banyaknya. Iya, Pak. Sebanyak-banyaknya. Ya.
Kita tunggu temannya yang belum selesai ya. Baik, Pak.
Nyalain belum? Ya semua? Kalau sudah berarti tinggal presentasi. Untuk setiap kelompok harus presentasi semua. Setiap kelompoknya ya. Jadi semua juga harus presentasi. Oke, kita mulai untuk presentasi dari kelompok nomor 2. Nomor 2, silakan maju sini. Untuk presentasi, maju. Berdiri sini ya kalau presentasi. Jadi bawa cuma jawabannya saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Nama saya Ahmad Gilang Saputra dan sebelah saya nama saya Tony Saputra. Nama saya Ali Fahmi. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Silakan urut dari sini, nanti ke sana. Pertanyaannya dibaca dulu. Apa perbedaan antara komunikasi horizontal dan komunikasi diagonal dalam ruang lingkup komunikasi bisnis? Sertakan contohnya. Komunikasi horizontal, komunikasi antar individu atau departemen yang memiliki tingkat jabatan yang sejajar dalam struktur organisasi. Contoh, pada kepala bagian pemasaran berdiskusi dengan kepala bagian keuangan. Lanjut. Nomor berikutnya. Komunikasi diagonal, komunikasi antara pegawai di jenjang jabatan yang berbeda dari departemen yang berbeda. 2. Contoh, staf administrasi berbicara langsung pada manajer bagian produksi untuk meminta data laporan. Sudah? Ya. Ada yang mau menanggapi? Nggak ada. Kalau nggak ada, silakan ditutup. Sekian kami dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan. Oke. Berikutnya kelompok 5. Silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Izinkan kami dari kelompok 5 ingin memperkenalkan nama saya Faisal Saputra, dan samping saya teman Setiawan, dan samping saya. Nama saya Jika Saputra, dan samping saya Setiawan. Sini saya akan mempresentasikan tentang audiens, pertimbangan siapa penerima pesan, termasuk latar belakang, referensi, dan keterampilan teknologi mereka. Contoh, media email lebih cocok untuk audiens profesional, sementara media visual lebih efektif untuk audiens awam. Tujuan komunikasi, sesuaikan media dengan tujuan komunikasi, seperti menyampaikan informasi, membujuk atau mendidik. Contoh, presentasi tetap muka lebih efektif untuk negosiasi penting. Urgensi pesan. Jika pesan harus disampaikan cepat, media seperti telepon atau pesan instan lebih tepat dibandingkan surat resmi. Contoh, menggunakan WhatsApp untuk menyampaikan instruksi mendesak kepada tim. Kerumitan pesan. Pesan yang kompleks memerlukan media yang mendukung penjelasan mendetail, seperti video, laporan tertulis, atau presentasi visual. Contoh, penggunaan infografis untuk menjelaskan data rumit kepada audiens. Saya sumber daya. Penggunaan urgensi daya ketersediaan sumber daya dalam menggunakan media tertentu. Contoh, mengirim email lebih hemat dibandingkan mengirim surat cetak dalam jumlah besar. Sebelum kami tutup, kami membuka 2 pertanyaan. Saya semua hanya apa itu. Baik, pertanyaan dari kelompok 3 kami diskusikan terlebih dahulu. Mungkin dari kelompok yang lain. Saya dari kelompok 4 ingin bertanya, mungkin tidak menjelaskan nomor 2 sampaikan kembali. Baik, kita akan menjawab pertanyaan. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Tujuan komunikasi adalah sesuaikan media dengan tujuan komunikasi seperti menyampaikan informasi, membujuk atau mendidik. Contoh, presentasi tatap muka lebih efektif untuk negosiasi penting. Mungkin dari kelompok 4 sudah jelas. Kelompok 5 sudah jelas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami minta maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Oke, kita lanjutkan kelompok 3. Silakan maju ke depan untuk mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari kelompok 3 ingin berkenalan terlebih dahulu. Kenalkan nama saya Muhammad Manikin. Nama saya bisa tahu. Perkenalkan nama saya Lena Irwandari. Perkenalkan nama saya Siti Fadil Zara. Perkenalkan nama saya Firari Bukti. Di sini kami akan mempresentasikan tentang mengapa komunikasi bisnis eksternal penting dalam dunia bisnis. Komunikasi eksternal penting dalam dunia bisnis karena 1. Membangun citra dan reputasi perusahaan. Komunikasi yang baik dengan media pelanggan dan publik membantu membentuk persepsi positif terhadap perusahaan. 2. Menjaga hubungan dengan pelanggan dan mitra komunikasi yang lancar membantu menjaga loyalitas pelanggan dan memperkuat kerjasama dengan mitra bisnis.
dalam meningkatkan pemasaran dan penjualan melalui komunikasi eksternal seperti promosi, iklan, atau media sosial, perusahaan dapat menarik minat konsumen dan meningkatkan penjualan. Komunikasi secara verbal adalah bentuk komunikasi yang menggunakan kata-kata untuk menyampaikan pesan, baik secara lisan maupun tertulis. Dalam konteks bisnis, komunikasi verbal penting untuk menyampaikan informasi secara jelas, formal, dan terstruktur. Bentuk komunikasi verbal 1. Lisan, oral communication, komunikasi yang dilakukan secara langsung melalui ucapan, contoh, rapat atau meeting, presentasi bisnis, wawancara kerja, telepon atau video call, diskusi atau percakapan antar rekan kerja. Nomor 2, tertulis written communication, komunikasi melalui tulisan, biasanya bersifat resmi atau dokumentatif. Contoh, email, laporan bisnis, surat resmi, memo internal, proposal, dan kontrak. Baik teman-teman, itu dari kami. Mungkin ada yang mau bertanya. Ya. Silakan dari kelompok 5. Sebelumnya, perkenalkan dari kelompok 5 apa itu komunikasi secara verbal? Baik, pertanyaannya saya sambung dulu. Mungkin ada pertanyaan lain. Baik, kami baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kami akan menjawab dari kelompok 5. Komunikasi secara verbal adalah bentuk komunikasi yang menggunakan kata-kata untuk menyampaikan pesan, baik secara lisan maupun tertulis. Dalam konteks bisnis, komunikasi verbal penting untuk menyampaikan informasi secara jelas, formal, dan terstruktur. Demikian presentasi dari kelompok 3. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan kelompok 4. Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai 3 contoh bentuk komunikasi bisnis. Sebelumnya perkenalkan, saya Sarun Fatona. Saya Umar Malang. Saya Mas Fatona. Saya Arga Setianto. Pertanyaan dari kelompok 4, jelaskan 3 contoh bentuk Jelaskan 3 contoh bentuk komunikasi bisnis yang kamu temukan di lingkungan sekitar tempat tinggalmu. Dan juga apakah komunikasi tersebut termasuk komunikasi internal atau eksternal. Di lingkungan sekitar, saya menemukan beberapa contoh komunikasi bisnis, yaitu 1. Penjualan di toko kelontong. Komunikasi antara pemilik toko dan pelanggan saat menawarkan produk termasuk komunikasi eksternal karena melibatkan pihak luar toko. Yang kedua yaitu rapat koordinasi antara karyawan di sebuah warung makan dan pemilik warung berbicara dengan karyawan tentang pembagian harga.
itu merupakan komunikasi internal karena terjadi di dalam organisasi. Maksud produk lewat panduk atau produk di depan toko ini termasuk komunikasi eksternal karena pesan ditujukan untuk menarik perhatian konsumen di luar organisasi. Dari kelompok kami mungkin ada yang belum jelas. Ya. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 5 ini memberikan pertanyaan untuk kelompok 5. Bagaimana cara komunikasi internal? Mungkin ada yang ingin saya lagi. Kalau tidak ada, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Bentuk komunikasi internal adalah komunikasi yang dilakukan oleh suatu lingkup di dalam organisasi. Sekian. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjutkan kelompok pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai 4 ruang lingkup komunikasi bisnis dan masing-masing contohnya. Yang pertama adalah komunikasi internal. Oke, selanjutnya langsung dilanjutkan kelompok yang terakhir 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai 4 ruang lingkup komunikasi bisnis dan masing-masing contohnya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Mirna Wijaya Iskoma. Saya Ahmad Rafi Pratama. Saya Intan Sari. Yang pertama adalah komunikasi internal. Apa itu komunikasi internal? Komunikasi internal adalah komunikasi yang terjadi di dalam organisasi atau perusahaan baik antar pegawai maupun atasan dan bawahan. Contohnya yaitu manajer mengirim memo ke staf karyawan. Selanjutnya. 2. Komunikasi eksternal. Komunikasi antara perusahaan dengan pihak di luar organisasi. Contohnya, perusahaan mengirimkan email promosi kepada pelanggan. 3. Komunikasi verbal. Komunikasi yang disampaikan secara lisan atau tulisan menggunakan kata-kata. Contohnya, presentasi produk oleh staf pemasaran kepada calon klien. 4. Komunikasi nonverbal. Komunikasi yang menggunakan gerak tubuh, ekspresi wajah, intonasi suara, dan bahasa tubuh. Contohnya, senyum dan anggukan kepala saat menyambut tamu bisnis menunjukkan keramahan. Silakan yang mau bertanya bila ada yang bekerja di sana. Yang kami dari kelompok 4 ini saya bisa dijelaskan kembali pengertian dari komunikasi verbal dan contohnya. Terima kasih. Terima kasih untuk kelompok 4. Pertanyaannya kami akan dulu. Ada yang mau bertanya lagi? Ya. Terima kasih untuk kelompok 2. Bila sudah tidak ada pertanyaan lagi,
Bisa kami jawab pertanyaan kelompok 2 dan kelompok 4. Saya akan menjawab pertanyaan kelompok 4. Komunikasi verbal. Komunikasi yang disampaikan secara lisan atau tulisan menggunakan kata-kata. Contohnya, presentasi produk oleh staf pemasaran kepada calon klien. Nah. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Komunikasi eksternal adalah komunikasi antara perusahaan dengan pihak di luar organisasi. Contohnya perusahaan mengirimkan email promosi kepada pelanggan. Pak sudah jelas? Demikian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, setelah selesai presentasi, ya, setelah selesai presentasi kita ice breaking dulu, biar semangat lagi, ya. Untuk ice breaking, silahkan untuk dijawab nanti ya. Ya. Semangat lagi. Salam Pramuka. Kita ulang. Salam Pramuka. Tepuk Pramuka. Dua kali tepuk Pramuka. Hai. Hai. Hai hai. Hello. Hello hello. Hai hai hai. Hello hello hello. Sekarang ganti ya. Tepuk tangan 1. Berarti satu. Kalau tepuk berarti nggak boleh tepuk. Tepuk tangan 1. Tepuk tangan 2. Tepuk 2. Tepuk 1. Ini salah ya. Kita ulangi lagi. Tepuk tangan 4. Tepuk tangan 3. Tepuk tangan 2. Tepuk 1. Tepuk 3. Tepuk tangan 4. Tepuk tangan 1. Tepuk 1. Oke. Boleh berdiri, boleh berdiri. Boleh berdiri? Sudah? Salam Pramuka. Tepuk Pramuka. Hai. Tepuk tangan 2. Tepuk tangan 3. Tepuk 4.
Oke, sudah kompak ya. Mungkin ada perwakilan kemarin yang mau kasih ice breaking Shopee. Mungkin ada ide yang lain? Enggak ada. Ya, kita lanjutkan. Oke, silakan duduk kembali. Ini ya. Ini kalau saya goyang kalian harus mengikuti. Mulai dari awal. Silakan mulai. Ayo. Ayo. Ayo lagi. Ayo. Ayo lagi. Turun. Naik. Ayo lagi. Ayo lagi. Ayo tegak. Turun. Gimana, masih semangat? Semangat pagi? Oke. Saya akan mengadakan evaluasi dari presentasi tersebut ya. Untuk dalam presentasi itu masih ada anak yang belum begitu ikut mengerjakan soalnya tadi. Contoh Ahmad Jafar tadi masih santai ya. Ini kan nilainya aku kurang. Kemudian Alwi, mereka masih diam, belum ada kompak. Kemudian Heri, ya duduk-duduk, ya belum ikut kerjasama dalam mengerjakan pekerjaannya. Kemudian Marcel, ya Marcel juga diam di tempat. Jadi lainnya mengerjakan, mereka diam saja. Kemudian Muhammad Lutfi. Oke. Untuk kedepannya itu lebih semangat ya, lebih ditingkatkan lagi untuk mengerjakan tugas kelompok. Tuh. Ini ada sudah saya nilai tadi ya. Untuk aspek ada pemahaman materi ya. Untuk pemahaman materi catatannya, sebagian kelompok memahami dengan jelas konsep formal dan informal. Kemudian dari segi kerjasama tim, kerjasama cukup solid ya. Namun beberapa anggota masih pasif. Nah ini perlu ditingkatkan lagi. Tuh. Untuk kreativitas penyajian ya. Itu tadi ada cara kelompok yang menyampaikan hasil diskusi dengan presentasi ya. Itu memperkenalkan diri. Oke, sudah bagus. Kemudian kreativitas tinggi dalam menggunakan media visual. Untuk kejelasan argumentasi ya.
untuk setiap kelompok berkemampuan menyampaikan pendapat dan menjawab pertanyaan. Tuh. Berarti ada kelompok lain yang bertanya, kemudian penyaji menyampaikan atau menjawab pertanyaan tersebut. Ya, itu untuk catatan, beberapa anggota mampu menjawab. Untuk beberapa anggota semuanya mampu untuk menjawab dengan argumentasi logis. Kemudian keterlibatan anggota, ya, untuk partisipasi setiap anggota kelompok dalam diskusi dan presentasi. Oke, sudah bagus, sudah dilaksanakan dengan baik. Kemudian untuk catatan keterlibatan itu semua anggota terlibat untuk presentasi. Ketepatan waktu untuk penyelesaian tugas dan presentasi sesuai jadwal presentasi. Ya, catatan tepat waktu. Kemudian penerapan konsep dalam kasus bisnis. Untuk penerapan konsep dalam kasus bisnis, yaitu semua anggota kelompok kemampuan menghubungi teori dengan contoh nyata dalam bisnis. Yaitu catatannya butuh penguatan pada contoh aplikatif yang relevan. Ya, sebagai catatan kalian untuk kedepannya itu lebih ditingkatkan lagi untuk kerjasama kelompoknya, ya. Jangan ada yang diam saja. Semua itu punya argumen, punya jawaban, ya. Tuh. Jadi jawabannya itu akan komplit, ya, lebih luas dan jelas, ya, tidak padat tapi luas jelas. Itu. Itu ada pertanyaan, ya. Ada suatu pertanyaan. Apa hubungan antara komunikasi dengan bisnis? Mungkin ada yang bisa menjawab. Silakan. Apa hubungannya, ya, antara komunikasi dengan bisnis? Ayo. Oke, sekarang gantian saya yang mau tanya. Silakan, ya. Apa hubungan antara komunikasi dengan bisnis? Yang mau jawab? Ya. Tunjukkan namanya, ya. Nama saya dengan dia, saya akan menjawab dari pertanyaan nomor 1, yaitu hubungan antara komunikasi dengan bisnis adalah dalam sebuah bisnis, komunikasi menjadi salah satu faktor penting dalam keberhasilan pencapaian usaha. Dengan komunikasi yang baik, pebisnis bisa menjual produk yang dimiliki dengan lebih baik dan juga bisa menghindari terjadinya kesalahpahaman antar kedua belah pihak. Terima kasih. Oke, tepuk tangan.
Sekarang untuk pertanyaan yang kedua, mengapa komunikasi bisnis dianggap penting? Ayo, siapa yang mau jawab? Oh iya, sebutkan nama Anda. Saya dilakukan ini akan menjawab pertanyaan. Dalam sebuah bisnis diperlukan suatu bentuk komunikasi yang baik antar divisi. Tujuan komunikasi bisnis pada umumnya adalah agar tidak terjadi kesalahpahaman antar individu maupun kelompok sehingga dapat memicu kesalahan dan menjadi masalah. Terima kasih. Oke, tepuk tangan. Gimana? Lelah? Ya. Mungkin ini yang tanya bukan saya, mungkin ada kalian mau tanya. Silakan yang mau tanya angkat tangan. Yang mau tanya angkat tangan. Biar nanti kelompok lain untuk menjawab. Contoh, kelompok satu bertanya, mungkin ada kelompok lain yang menjawab. Ya, silakan. Nama saya Ahmad Pertama dari kelompok satu ingin bertanya, apa saja unsur komunikasi bisnis yang dibahas? Ya, mungkin ada kelompok lain yang mau menjawab. Oh ya, kelompok 5. Sebelumnya perkenalkan, saya Dita Dekas Putri dari kelompok 5 yang menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Unsur-unsur komunikasi bisnis. 1. Pengirim atau sender komunikator. Pihak yang menyampaikan pesan bisa berupa individu, kelompok, atau organisasi yang memiliki tujuan untuk mengkomunikasikan informasi. 2. Pesan. Informasi atau ide yang ingin disampaikan oleh pengirim kepada penerima. Pesan harus jelas, tepat, dan sesuai dengan tujuan komunikasi. 3. Saluran atau channel. Media atau alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan seperti email, telepon, surat, rapat, atau presentasi. 4. Penerima atau komunikan. Pihak yang menerima dan menafsirkan pesan dari pengirim. Penerima bisa individu atau kelompok, baik internal maupun eksternal organisasi. 5. Tanggapan atau feedback. Respon atau reaksi dari penerima terhadap pesan yang diterima. Feedback membantu pengirim mengetahui apakah pesan sudah dipahami dengan benar. 6. Konteks. Situasi atau lingkungan tempat komunikasi berlangsung termasuk kondisi sosial, budaya, waktu, dan tempat yang mempengaruhi proses komunikasi. 7. Gangguan atau noise. Hambatan yang mengganggu kelancaran komunikasi seperti gangguan teknis, perbedaan bahasa, salah tafsir, atau masalah emosional. Terima kasih. Tepuk tangan. Mungkin ada lagi kelompok lain yang mau bertanya. Ya, kelompok 4. Dari kelompok 4 ingin bertanya, apa yang dimaksud komunikasi non-verbal dan berikan contohnya? Baik, terima kasih. Ya, kelompok lain yang mau menjawab. Kamu? Perkenalkan, nama saya Nidalika dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Komunikasi nonverbal adalah proses penyampaian pesan tanpa menggunakan kata-kata, melainkan melalui ekspresi wajah, gerak tubuh, bahasa isyarat, intonasi suara, dan simbol-simbol lain yang menunjukkan makna pesan verbal. Bentuk-bentuk komunikasi nonverbal ada 6. Yang pertama adalah bahasa tubuh, yaitu gerakan tangan, posisi tubuh, sikap duduk atau berdiri yang menunjukkan sikap atau perasaan. Contohnya yaitu mengangguk sebagai tanda tujuh. Yang kedua adalah ekspresi wajah. Ekspresi wajah adalah senyum, cemberut, mata terbuka lebar, atau perutan jari yang mengkomunikasi emosi. Contohnya yaitu senyuman yang menunjukkan keramahan. Yang ketiga adalah kontak mata, yaitu cara seseorang memandang lawan bicara dapat menunjukkan
berpakaian, yaitu cara berpakaian dan penampilan juga mengirimkan pesan tentang profesionalisme dan sikap seseorang. Yang terakhir adalah jarak fisik, yaitu jarak antara komunikator yang mencerminkan tingkat keakraban atau formalitas. Terima kasih. Oke, tepuk tangan. Tadi untuk kelompok 4 sudah dijawab oleh kelompok 1. Baiklah, kita lanjutkan. Ya, lihat refleksi. Tuh. Ya, mungkin saya tunjuk ya, mungkin Fiona pilih nomor berapa? Ayo Fiona. Nomor 2 berarti kalian 6. Kemudian Sophie pilih nomor berapa? 3. Berarti kalian pusing. Nah, berkunang-kunang matanya pusing. Ya, kemudian kelompok 4. Kelompok 4 Jafar pilih nomor berapa? 6. Marah kamu ya. Kemudian kelompok 5 4. Kelompok 5 Lofi aja pilih nomor berapa? 4 berarti apa itu? Ngeluh, pusing. Sabar. Kemudian kelompok 1 Mirna nomor 1 berarti sip. Oke, ya. Mereka bergembira sekali. Senang ya, senang. Maksudnya senang. Lanjut. Ya. Baiklah, untuk materi berikutnya kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang, yaitu tentang negosiasi bisnis. Negosiasi bisnis kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Ya. Oke. Sekarang sudah selesai semua. Kita tutup dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, nanti bisa kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.